Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kintana akan menjelaskan materi kami tentang landasan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, belajar ialah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Kualitas pembelajaran dapat dari segi proses dan segi hasil. Pertama, dari segi proses. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan percaya diri, kedua dari segi hasil pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Hans Fundamental, matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realitas. Dengan demikian, matematika merupakan cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan ruang dan bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada yang tak lepas dari aktivitas insani tersebut. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru maupun murid bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Kemudian yang ke A, konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu hakikat pembelajaran konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivisme memandang siswa yang aktif, menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh siswa itu sendiri. Struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntunan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Izakova. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dari Irawan. Jadi, kreativitas dan keaktifan siswa ini akan membantu mereka untuk membantu diri sendiri dalam kehidupan kognitif. Jadi, siswa ini lebih diarahkan pada eksperimen learning, yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide pengembangan konsep baru, karena aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pembelajar. Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru, karena aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pembelajar.
Jadi di sini membahas beberapa hal yang mendapat perhatian dari pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam bentuk konteks yang relevan. Kemudian mengutamakan proses serta menanamkan pembelajaran dan konteks pengalaman sosial. Yang terakhir itu pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman ide-ide konstruktivis modern, banyak berlandaskan pada teori Vygotsky, Karpov, and Brasford 1995 yang telah digunakan untuk menunjang metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran berbasis kegiatan dan penemuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan Junisa. Baiklah, di sini saya Intan Dioniza akan melanjutkan presentasi dari Iza Kova. 4 prinsip kunci yang diturunkan dari teorinya telah memegang suatu peran penting. Salah satu di antaranya adalah penekanannya pada sosial dari pembelajaran. Ia mengemukakan bahwa siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Pada proyek kooperatif, siswa dihadapkan pada proses berpikir teman sebaya mereka. Metode ini tidak hanya membuat hasil belajar terbuka untuk seluruh siswa, tetapi juga membuat proses berpikir siswa lain terbuka untuk seluruh siswa. Menurut Vygotsky, memperhatikan bahwa pemecahan masalah yang berhasil berbicara kepada diri mereka sendiri tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sulit. Dalam kelompok kooperatif, siswa lain dapat mendengarkan pembicaraan dalam hati ini yang diucapkan dengan keras oleh pemecah masalah dan belajar bagaimana jalan berpikir. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.